Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan dengan judul akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggota yang tertera yaitu ada saya Fadia Adila Ahmad dengan ujung NPM 039 dan Siti Sabila Rasyida dengan ujung PM 040. Langsung saja ke latar belakang. Akhlak mencerminkan keimanan seseorang dan menjadi tolak ukur hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, akhlak kepada Allah mencakup ketundukan, kepatuhan, dan kesadaran akan pengawasannya. Namun, di era modern, banyak yang kurang memahami dan mengamalkannya. Permasalahan yang muncul antara lain menurunnya ketakwaan, ibadah yang dilakukan hanya sebagai rutinitas, serta pengaruh materialisme dan hedonisme. Selain itu, sikap sombong dan kurangnya rasa syukur juga menunjukkan lemahnya akhlak kepada Allah. Kemudian, ada satu pentingnya berakhlak kepada Allah. Akhlak berasal dari kata kholak yang berarti menciptakan atau mengambil keputusan untuk bertindak. Secara terminologis, akhlak adalah tindakan yang mencerminkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala termasuk sebagai pencipta manusia. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan kewajiban bagi setiap muslim karena mencerminkan keimanan dan ketakwaan seseorang. Sebagai makhluk, manusia harus berperilaku baik kepada Allah sebagai Al-Khaliq atau pencipta dengan menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian, ada hal-hal yang perlu dipahami oleh manusia, mengapa kita harus berakhlak kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala, yang pertama Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Dialah yang menciptakan manusia dari air yang dikeluarkan dari tulang dan tulang rusuk. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Tariq ayat 5 sampai 7. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Yang artinya, hendaklah manusia memperhatikan dari apa yang dia ciptakan. Dia diciptakan dari air mani yang memancar yang keluar dari tulang sulbi, punggung, dan tulang dada. Quran Surat At-Tariq ayat 5-7. Kemudian ada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan panca indera. Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan panca indera manusia seperti pendengaran, penglihatan, pengecap, pencium, dan peraba. Selain itu, Allah juga memberikan akal, pikiran, hati, serta anggota tubuh yang sempurna. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran yang artinya, Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 70. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala yang memfasilitasi hidup manusia. Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan berbagai sarana untuk keberlangsungan hidup manusia, seperti makanan dari tumbuhan, air, udara, dan hewan ternak. Dalam Quran Surat Al-Jasiyah ayat 12-13, Allah berfirman, Allah lah yang telah menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. Dia telah menundukkan pula untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya sebagai rahmat darinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Al-Jasiyah ayat 12-3. Akhir, Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia dengan kemampuan di daratan dan di lautan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan manusia kemampuan untuk memanfaatkan daratan dan lautan sebagai sarana mencari rezeki dan menjalani kehidupan. Hal ini disebutkan dalam firman-Nya, dan sungguh kami telah memuliakan anak-anak cucu Adam dan kami angkut mereka di daratan dan di laut dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Selanjutnya adalah sasaran dalam berakhlak kepada Allah. Manusia sebagai hamba Allah wajib berakhlak baik kepadanya, karena segala sesuatu berasal darinya. Dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 18, Allah menegaskan bahwa manusia tidak akan mampu menghitung nikmatnya. Akhlak kepada Allah mencakup sikap dan perbuatan yang menunjukkan pengagungan serta pengakuan bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa kesadaran akan keesaan Allah adalah dasar dari akhlak kepadanya. Oleh karena itu, manusia perlu memiliki cara yang tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di antaranya yang pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah berarti meyakini dan mengesakannya tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang menegaskan keesaan Allah secara mutlak. Selanjutnya yang kedua ada bertakwa. Bertakwa kepada Allah berarti menjaga diri dari hal yang berbahaya dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Orang yang bertakwa akan mendapat keutamaan seperti kemampuan membedakan kebenaran dan kebatilan, mendapat berkah, kemudahan dalam hidup, penghapusan dosa, dan pahala yang besar. Yang ketiga ada menaati segala perintahnya. Menaati Allah berarti menjalankan perintahnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan ikhlas, termasuk ibadah wajib dan perbuatan baik. Ketaatan ini menunjukkan ketakwaan serta membawa kebaikan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Hal ini ditegaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya, Nabi Muhammad, serta ulul amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Selanjutnya berdoa dan berzikir. Berdoa dan berzikir merupakan bentuk penghambaan dan ketaatan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba hendaknya selalu berdoa tanpa merasa putus asa meskipun doanya itu belum dikabulkan, karena rahmat dan anugerahnya itu sangat luas.
ikhlas. Ketaatan kepada Allah harus diwujudkan melalui 3 aspek utama dalam agama, yaitu iman, ucapan, dan juga perbuatan. Selanjutnya zikir. Zikir berarti mengingat Allah dan dapat dilakukan dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah zikir zahir, adalah zikir yang dilakukan secara lisan, seperti membaca tasbih, tahlil, takbir, serta berdoa. Yang kedua adalah zikir khafi, dilakukan dalam hati tanpa terlihat secara fisik. Sementara yang terakhir, yang ketiga itu zikir hakiki, adalah kesadaran penuh untuk selalu mengingat kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan. Yang kelima ada tawakal dan ikhtiar. Tawakal adalah sikap menyerahkan segala sesuatu urusan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan usaha maksimal atau ikhtiar. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa tindakan, tetapi tetap berusaha sebaik mungkin dan percaya bahwa hasilnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap ini membuat seseorang lebih tenang dan percaya diri dalam menghadapi kehidupan. Yang terakhir ada bersyukur. Bersyukur adalah sikap menghargai nikmat Allah baik dalam hati, menyadari nikmatnya, ataupun secara lisan mengucapkan pujian seperti alhamdulillah, maupun perbuatan menggunakan nikmat sesuai kehendaknya. Bersyukur mendatangkan keberkahan dan kebahagiaan, sebagaimana janji Allah dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 bahwa orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Yang terakhir ada kesimpulan, pentingnya berakhlak kepada Allah adalah bahwa setiap muslim wajib memiliki akhlak yang baik kepada Allah sebagai bentuk pengakuan atas keesaannya serta perwujudan dari keimanan dan ketakwaan. Allah adalah pencipta yang telah menciptakan manusia dengan sempurna, memberikan nikmat seperti panca indera, akal, serta sarana kehidupan yang memungkinkan manusia hidup dengan nyaman di dunia. Oleh karena itu, manusia harus mentauhidkannya, bertakwa dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, serta senantiasa berdoa dan berzikir sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Selain itu, sikap tawakal dan syukur juga memiliki peran penting dalam kehidupan seorang muslim. Tawakal mengajarkan kita untuk berserah diri kepada Allah setelah melakukan usaha maksimal. Sedangkan syukur menjadikan seseorang lebih menghargai nikmat yang diberikan oleh Allah dan memperoleh keberkahan hidup. Dengan berakhlak kepada Allah, manusia akan mendapatkan ketenangan, kemudahan dalam menghadapi cobaan, serta keberkahan yang membawa kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.